Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Kembali lagi bersama LTN Badung dengan program NU Badung berbincang-bincang. Kali ini kita kedatangan pemateri atau narasumber yang luar biasa, Ustadz Zaini. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat selalu. Beliau ini sudah bintang malang ya, atau malang melintang di dunia media sosial ya. Sudah, beliau ini luar biasa. Alhamdulillah sudah hadir di channel LTN Badung. Semoga beliau selalu disehatkan lahir dan batin. Kali ini di NU Berbincang kita akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu dibahas dengan bincang pada kali ini, Pak Ustadz. Yang pertama ini tentang tarawih. Tarawih yang merupakan sholat sunnah yang luar biasa, yang adanya cuma di bulan Ramadan ya Ustadz. Mungkin lebih jelasnya lagi mungkin bisa dijelaskan dengan Ustadz tarawih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Terima kasih Mas Cawes yang terkenal telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan tentang tema tarawih. Untuk lebih jelasnya, tarawih itu ya, mari kita bahas dari awal. Kita bahas arti secara bahasa terlebih dahulu. Ya, arti secara lugawi. Tarawih itu merupakan jamak dari kata istirahah. Istirahatan ya. Jamak dari istirahatan yang artinya istirahat. Jadi tarawih itu kalau kita lihat, kita kaji dari namanya, istirahatan artinya istirahat. Berarti kalau tarawih berarti banyak istirahat. Karena jamaknya istirahatan yaitu tarawih. Berarti banyak istirahat. Banyak istirahatnya. Jadi tarawih itu harus banyak istirahatnya. Artinya santai. Ya, tidak harus secepat kilat seperti itu. Kalau kita lihat dari lugawinya, istirahatan ini merupakan bina ajwab wawi, yaitu dari kalimat rawaha. Ya, rawaha asluhu rawaha. Di dalam ilmu kawaidul iqlal di sarraf itu kalau ada wawu di depannya harakat fathah maka diganti dengan alif jadi roha. Roha gitu ya. Seperti sona asluhu sawana. Sona asluhu sawana. Seperti juga roha asluhu rawaha. Kemudian ala wazni istaf'ala. Jadi roha ini ikut wazan istaf'ala sehingga menambah huruf alif, sin dan ta menjadi kalimat istaroha. Iya kan? Menambah alif, sin dan ta, istaroha. Kalau kita tasrif istilahi ke samping, istaroha yastarihu istirohatan. Maka ketemu di situ. Dan jamaknya adalah istirahat. Jamaknya adalah tarawih. Jamak dari istirahat itu adalah tarawih. Makanya ketika kita sholat tarawih itu kita harus banyak istirahatnya. Jadi sholat tarawih ini merupakan sholat ya yang di situ diselingi dengan istirahat.
Salat istirahat, salat istirahat. Makanya ulama-ulama kita mengajarkan kepada kita ketika kita tarawih, ada di situ ada bilalnya. Ada nida, ya kan? Setelah salat Isya, salat sunnah ba'diyah Isya, kemudian tidak langsung salat tarawih, ada nida. As-salata sunnatat tarawih salatan jami'atan atabakumullah. Itu Bilal mengatakan. Dijawab oleh makmumnya, makmum yang lain, ya. As-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal lagi bilang, Allahumma salli ala Muhammad. Dijawab oleh makmum. Allahumma salli alaihi. Ada lagi dari Bilal lagi. Apa yang dikatakan Bilal? As-salatu jami'ah la haula wala quwwata. Dijawab oleh la haula wala quwwata. Jadi itu istirahatnya agak lama. Ini istirahatnya. Pinternya ulama di situ supaya itu mengajarkan kepada kita, ya, sholat tarawih itu tidak buru-buru, ada istirahatnya. Kapan istirahatnya? Ya itu sudah. Baca nida. Baca nida, istirahat, santai dulu. Tidak langsung gerudus-gerudus. Ya, kemudian sholat tarawih, assalamualaikum, bangun lagi, assalamualaikum, tidak ada istirahatnya. Oh, berarti nidanya itu istirahat. Lihat di situ, inti istirahatnya di situ. Ulama mengajarkan ada nida. Ada nida, ada Bilal yang membuat itu menjadi istilah istirahat. Itu dan dilakukan berkali-kali setelah salam, assalamualaikum, mau salat yang kedua, ada nida lagi sampai terakhir. Al-Badrun Nabiyukum Muhammadun sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim. Di situ sampai terakhir. Entah kita melaksanakan 8 rakaat dalam salat tarawih ataupun 20 rakaat. Semuanya pasti ada istirahat. Ada istirahatnya. Jadi biar tidak keluar dari esensi arti tarawih secara bahasa. Berarti tidak keluar ya? Tidak keluar. Kalau misalnya tidak ada istirahatnya, assalamualaikum, berdiri lagi, assalamualaikum. Ya itu namanya keluar dari gini. Keluar tadi, dari arti awal istirahat adalah tarawih itu istirahat, banyak istirahat. Kan kalau istirahatan itu berarti satu istirahat. Tapi ini tarawih banyak istirahat. Berapa kali kita melaksanakan misalnya 2 rakaat istirahatnya berarti kalau 8 berarti 4 istirahat. Kalau 20 berarti ada 10 istirahat. Seperti itu. Alhamdulillah. Ini luar biasa ya dengan paparan yang dijelaskan Ustadz barusan. Ternyata makna istirahat itu ada di tarawih. Di tarawih istirahat. Salat istirahat. Salat istirahat berarti salat tarawih. Istirahat. Tarawih lagi, salat istirahat, salat lagi gitu. Berarti salat sunnah yang ada istirahatnya kan cuma salat tarawih. Iya, karena salat tarawih ini memang salat yang luar biasa. Kenapa? Karena hanya dimiliki di bulan Ramadan. Ya. Hanya dimiliki bulan Ramadan. Dan juga ini perlu juga diketahui bahwa ya, Ustaz. Salat tarawih itu biasanya dilanjutkan dengan salat witir. Sudah biasa itu kan. Tapi orang itu memahami kadang salat witir juga termasuk bagian salat tarawih, padahal beda. Salat witir itu salat sunnah ya yang boleh dilakukan di luar bulan Ramadan. Tanpa salat tarawih kan? Tidak masalah. Dan bisa dilakukan di luar bulan Ramadan. Jadi kadang-kadang ya, kadang-kadang kebanyakan yang tahu orang itu nggak tahu, dikira lanjutannya salat tarawih. Salat witir itu hanya dilakukan di bulan Ramadan, padahal tidak. Ya, padahal tidak. Dan mungkin saja salat witirnya hanya dikerjakan ketika bulan puasa saja. Hanya tambah luar biasa ya. Yang luar biasa mungkin belum salat witir akhirnya dengan salat tarawih jadi witir. itu yang harus diketahui. Ini ada pertanyaan Ustadz, apa keistimewaan salat tarawih dengan salat sunnah yang lain? Tadi sudah ini. Seperti saya katakan tadi bahwa salat tarawih itu memiliki keistimewaan luar biasa karena ada jangka waktunya. Tidak sembarang orang melakukan salat tarawih kecuali di bulan Ramadan. Tuh. Ada keistimewaan yang luar biasa seperti yang dikatakan di banyak kitab-kitab. Hadis baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dikatakan di kitab Riyadhus Shalihin ini dijelaskan. Kalau memang ada orang yang mengatakan salat tarawih itu qiyamul lail, ya betul, karena salat tarawih itu pada awalnya tidak ada namanya tarawih, ya. Tarawih itu dikatakan oleh orang lain, bukan baginda Nabi mengatakan tarawih, tidak. Dimatakan pada waktu itu qiyamul lail, ya. Jadi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini qiyamul lail yang disenangi oleh baginda Nabi yaitu adalah salat tarawih. Sebagaimana di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini ada babul istihbab
qiyamu ramadhana wa huwa tarawih. Jadi tarawih. Iya, qiyamul lail ya, qiyam Ramadan ya, yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad ya pada bulan Ramadan itu adalah tarawih. Maka disitulah sehingga baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi orang yang melaksanakan qiyamul lail, yaitu melaksanakan sholat tarawih dikhususkan di bulan Ramadan, imanan, penuh dengan keimanan kepada Allah, keyakinan kepada Allah, wahtisaban, penuh dengan kerelaan hati, keikhlasan, mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka diampuni dosanya. Dosa seperti apa? Segala dosa, terserah Allah mau dosa yang mana, dosa kecil atau dosa yang besar. Yang jelas yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah dosa syirik. Itu perlu diperhatikan. Jadi yang dosa yang tidak akan diampuni adalah dosa syirik. Kemudian di dalam kitab Duratun Nasihin ini ada fadilah-fadilah yang luar biasa. Bahkan pada malam, setiap malamnya ada fadilah-fadilah. Dan tentunya fadilah ini tidak akan dimiliki oleh umat-umat Nabi selain umat baginda Nabi Muhammad. Ini keistimewaannya. Makanya kita berbangga diri menjadi umat baginda Nabi Muhammad, bersyukur menjadi umat baginda Nabi Muhammad karena banyak bonus ya, banyak bonus yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Seperti kemarin saya sampaikan bahwa tentang Lailatul Qadar. Tidak ada yang namanya umat Nabi yang lain melakukan perbuatan kebaikan di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Luar biasa. Ketika satu kali kita berbuat kebaikan, seperti kita melakukan kebaikan 1000 bulan. Bayangkan, itu luar biasanya. 1000 bulan. Dan bahkan ini di sini dijelaskan ketika kita melakukan sholat tarawih, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Duratun Nasihin ini, fadilah yang pertama, ya, yukhrijul mu'min min dambihi fi awalil lailatul Ramadan ya, kayomin ya waladathu ummuhu ya. Jadi ketika kita melakukan sholat tarawih pada malam pertama fi awali lailatin, pada awal bulan Ramadan ya, kayomi waladathu ummuhu atau kayomi waladatki ummihi ya, maka dia akan seperti anak yang baru lahir dari ibunya. Ini malam pertama. Malam yang kedua, yaghfiru lahu li abwayhi, dan diampuni dengan orang tuanya. Dan yang ketiga yaitu jadi malaikat itu akan memanggil di arsy ya, memanggil di arsy kepada orang ya yang melakukan perbuatan seperti sholat tarawih itu, ghufira lahu ma taqaddama min dambi ya, maka diampuni dosa-dosanya. Dan banyak lagi fadilah-fadilah sampai 30 ini. Sampai nanti terakhir berarti. Sampai malam terakhir fadilah-fadilahnya. Ya kalau dibaca sekarang ya habis waktunya. Ya, di antaranya itu. Berarti luar biasa ya keistimewaan salat tarawih dengan fadilah-fadilah yang Ustadz barusan dipaparkan. Ini luar biasa. Yang fadilah pertama tadi seperti orang yang baru lahir. Berarti dari orang yang baru lahir itu kan fitrah, dosa. Ya kan? Tidak ada dosanya. Enggak punya dosa sama sekali. Dosa. Gitu. Berarti kan luar biasa kan? Luar biasa. Berarti kan orang yang melaksanakan, berarti setiap hari, setiap malamnya itu, malamnya tarawih itu fadilahnya beda-beda. Ustaz. Ada fadilahnya beda-beda. Sampai terakhir beda-beda. Dan semakin ke belakang semakin besar fadilahnya. Fadilahnya semakin besar, semakin ke belakang semakin besar fadilahnya. Berarti memang luar biasa dengan bulan Ramadan ini, emang harus berlomba-lomba ya kan? Untuk melaksanakan Fastabiqul khairat katanya anak santri. Berlomba-lomba untuk sholat tarawih gitu kan. Melakukan kebaikan. Ini untuk pertanyaan yang selanjutnya Ustadz. Untuk salat tarawih ini sejarahnya sejak kapan turun atau diterapkan dan bagaimana di masa Rasulullah? Dalam sejarah itu, salat tarawih itu mulai dilakukan baginda Nabi ketika baru hijrah
ke Madinah, baru hijrah ke Madinah. Ya. Jadi baginda Kanjeng Nabi itu melakukan pertama kali tanggal 23 Ramadan. tanggal 23 Ramadan. Bukan 1 Ramadan. 23 Ramadan. Jadi Berarti awal tarawih itu dilaksanakan itu karena dulu bukan tarawih. Tidak ada istilah tarawih dulu. Jadi Nabi itu melakukan, ya, dilakukan dari sejarah itu kan, karena Nabi itu awalnya tidak memberikan nama tarawih, tapi qiyamul lail, menghidupkan malam bulan Ramadan. Dan Siti Aisyah itu, ya, Siti Aisyah itu mengatakan bahwa baginda Kanjeng Nabi Muhammad itu melakukan qiyamul lail baik di dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat. Tidak lebih dari 11 rakaat. Tapi rakaatnya beliau beda dengan rakaatnya kita. Ya kan? Sampai-sampai kaki beliau itu bengkak melaksanakan sholat sunnah. Ya. Apa gimana nggak bengkak? Wong satu rakaat pertama baca Al-Baqarah, rakaat kedua baca surat An-Nisa misalnya. Ya. Tapi kalau diterapkan sekarang mungkin yang mau salat tarawih itu kan tinggal imamnya mungkin. Kalau di Indonesia tergantung orangnya masing-masing. Di Mekah itu bahkan. Di Mekah, ya? Tapi saya ngomongnya di kalangan kita. Jadi kalau di Mekah itu sampai hatam itu. Ya, kalau hatam-hataman iya. Betul. Tapi tempatnya beda, jadi aura energi positif yang kita keluarkan dari dalam diri kita itu luar biasa. Kalau sholat di depan Ka'bah itu membuat ada energi positifnya ya. Jadi berlama-lama sholat itu kayak emang senang gitu kan. Jadi kalau lihat sejarah itu ada yang mengatakan bahwa pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Setelah 2 tahun baginda Nabi hijrah ke Madinah. Dan itu dilakukan seperti yang saya sampaikan kemarin itu tentang Lailatul Qadar. Jadi sampai Nabi mengatakan mangkoma fi Lailatul Qadri, ya. Barang siapa yang koma melakukan sholat pada malam Lailatul Qadar, ya, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Itu ya. Berarti luar biasa ya penjelasan dari Ustadz. Kesimpulannya kita di bulan Ramadan ini harus benar-benar ya melakukan yang utama kita tarawih, yang sebenarnya tarawih ini cuma ada di bulan Ramadan. Ada di bulan Ramadan. Jadi disayangkan untuk pribadi, terutama saya pribadi. Terus disayangkan kalau kita meninggalkan salat tarawih. Sebenarnya kan luar biasa dan banyak fadilah-fadilah dari yang salat tarawih yang pertama sampai terakhir gitu kan. Betul. Mungkin hanya ini ya, pertemuan kali ini yang bisa saya ajukan pertanyaan kepada Ustadz. Mungkin lain hari atau lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi di channel LTNU Badung. Semoga apa yang kita dengarkan dari Ustadz Zaini mendapatkan pelajaran buat kita semua, lebih meningkatkan ketakwaan keimanan kita untuk lebih semangat lagi untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan.